Cerita Itam dan U. Penulis Selvita Siswati. Ilustrator Evi Sylvia. Penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Tahun terbit 2020. Bab 1 Gelombang Besar. Ethan dan Mitchell sedang asyik bermain gasing ketika terdengar nyanyian yang sudah sangat mereka kenal. Lagu itu lagi. Apa jika tidak bosannya? Kata Ethan. Ini penting, segar Ciklam. Belum selesai kalimat Ciklam, mendadak bumi berguncang hebat. Ethan dan Mitchell berlari ketakutan. Tidak lama kemudian, guncangan itu reda. Ethan dan Mitchell kembali ke pantai untuk bermain gasing. Namun air laut telah surut jauh sekali, meninggalkan banyak ikan bergelimpangan. Penduduk desa beramai-ramai mengumpulkan ikan-ikan itu. Kita makan dosa hari ini, soal mereka kegirangan. Itu semong lari! Ethan berteriak, mengajak orang-orang menjauhi pantai. Namun mereka hanya tertawa dan mengabaikan Ciklam. Ciklam menyabet tangan Ethan dan Mitchell. Cepat lari! Di belakang mereka, seseorang menjerit, "Ayo naik!" Gelombang raksasa menghantam. "Ayolah!" menyeret Ethan, memisahkannya dari Ciklam, lalu mengempaskannya ke sebatang pohon kelapa. Ethan memeluk erat pohon kelapa itu agar tidak kembali terseret air. Ethan berhasil memanjat pohon kelapa sampai ke puncak. Dari atas yang terlihat hanya air dan air. Tidak ada Mitchell, tidak ada siapapun. Kini hanya ada dia dan pohon kelapa itu. Bab 2. Di semua orang. Malam tiba, Ethan dicekam rasa takut. "Ibu, ayah, tolong!" Ethan berteriak, tetapi tidak ada jawaban. Ethan menarik daun dan untuk menyelimuti tubuh yang kedinginan. 2 hari berlalu, Ethan terlalu takut dan lemas untuk turun dari pohon kelapa itu. "Tidak semua orang, tidak Mitchell!" Ethan berteriak, "Kenapa ayah dan ibuku tidak mencariku?" Hari ketiga, Ethan mendengar seru-seruan. Beberapa orang terlihat mencari saya di antara puing dan reruntuhan. Ciklam ada di antara mereka. Ethan berteriak dan menggoyang-goyangkan perangkatku. Tim penyelamat pun membantu Ethan turun. "Jangan khawatir Ethan," Ciklam memeluk Ethan. "Semuanya baik-baik saja." Tidak, Ethan tidak merasa baik-baik saja. Dia mengelak dari pelukan Ciklam. Ethan segera berlari ke arah rumahnya mencari ayah dan ibu. Namun semuanya pelak-pelanda. Tidak ada yang tersisa kecuali sebatang pohon nangka. Ethan berlari ke rumah Mitchell dan temannya hanya reruntuhan. Sebuah tangan menempuk pundaknya. "Ciklam, orang tua dan penyelamatmu sudah tiada," ujar Ciklam dengan sedih. "Ciklam dan tim penyelamat sudah mencari mereka kemana-mana." "Tidak ada." "Tidak!" Ethan berteriak marah. "Mereka pasti hidup. Aku akan mencari mereka." Seharian Ethan mengelilingi kampung, tetapi dia tidak menemukan ayah dan ibu. Tidak juga Mitchell. Ketika malam datang, Ciklam mengajak Ethan ke rumahnya. Ethan terpaksa ikut, tapi dia tidak mau menyentuh makanan yang disuguhkan Ciklam. Perlahan, Ethan pun tertidur. Ethan mencari posko penyelamatan. Ethan mencari ke tenda darurat. Ethan berjalan berjam-jam lamanya, bahkan ke kampung-kampung sebelah. Setiap hari, selama minggu-minggu, Ethan mencari. Akan tetapi, dia tidak menemukan ayah dan ibunya. Ethan menyaksikan anak-anak lain kembali berkumpul bersama keluarganya, bersama kakak, adik, orang tua, atau kakek nenek mereka. "Di mana ayah, ibuku?" pikir Ethan sedih. "Mengapa tidak mencariku? Mengapa mereka meninggalkanku sendirian di kampung ini? Ayo pulang, Ethan. Hari sudah hampir malam." Ciklam berusaha membujuk Ethan.
Tidak, aku tidak mau pulang kalau tidak ada ayah dan ibu, teriak Itam. Dan dengan senggit dia berkata, kenapa Ciklam tidak membantuku? Sudah 30 hari sejak disunyi minggu lalu, jawab Ciklam. Sudah waktunya kita berhenti mencari. Tidak, aku tidak mau menyerah. Aku tak mau pulang bersama Ciklam. Itam berteriak dan berlari menjauh. Dia berlari menuju pantai. Di sana dia melihat bayangan tinggi, hitam dan daun-daunnya yang melambai. Itam menyadarkan tubuhnya ke pohon yang telah menyelamatkan hidupnya itu. Telinganya dia tempelkan ke batang. Apa kamu melihat ayah dan ibu? Apakah kamu melihat Michelle? Lihatlah aku, Namun pohon kelapa itu hanya diam. Sudah 30 hari, ucap Itam kepada Dia menggoskan 30 garis lagi di batang Waktu yang lama, bisik Itam pelan. Bantu aku menemukan ayah dan ibu. Katakan kepadaku jika melihat mereka atau Michelle, aku juga akan tetap mencari mereka. Di dalam hatinya, Itam berharap. Pulanglah ayah, ibu. Aku berjanji akan menjadi anak yang baik. Aku tidak akan malas. Aku akan membantu ayah membaiki jalan. Aku tidak akan lupa lagi mengangkat ikan yang dijamu ibu. Aku akan kerjakan semua PR-ku. Kumohon, ayah, ibu, pulanglah. Bab 3. Jalan Ciklam dan Semong. Hei Itam, di situ kamu rupanya. Sawat Ciklam memanggil Itam. Bagaimana kalau kamu membantu Ciklam memperbaiki jalan? Itam langsung merengut. Dia tidak ingin mendekati jalan Ciklam. Jalan mengingatkan kepada ayah. Dulu, Itam sering membantu ayah memperbaiki jalan. Dan Ciklam bukan ayahnya. Ciklam mulai bekerja sendiri. Seperti dia biasanya mendengarkan lagu kesukaannya. Semongkahan. Sayangnya terdengar ngaji ilmunya amat berdayu. Itam terhanyut menyimak lantunan lagu itu. Sebenarnya itu lagu apa, tentang apa Ciklam? Ciklam tampak senang mendengar pertanyaan Itam. Lagu Semong ini menceritakan bencana besar yang pernah terjadi hampir 100 tahun di Pulau Simuliu, tempat asal keluarga Ciklam. Begini kisahnya. Ini di sini adalah lagu
lagu Edis Mengkahani. Dan pasal hitam dari bab-bab ini dan kalimat yang menunjukkan hal tersebut yang terjadi. Ini menyimak sampul buku umumnya yang bikin bagian-bagian sebagai berikut. Kode batang buku, sinopsis buku, sampul belakang buku, punggung buku, ilustrator buku, penulis buku, sampul buku, judul buku. Dan ada peta pikiran hitam dan U. Di lebang besar, Ethan dan Michelle bermain gasing, lagu Cikram, Simon datang, Hitam dan U. Di mana semua orang? Hari-hari di atas pohon kelapa, tim penyelamat, Elokan Cikram, janji hitam, kehilangan, menghitung hari dengan U. Jala Cikram dan Simon, memperbaiki jala, lagu tentang Simon, cerita Cikram. Itu Michelle, ide hitam, pertengkaran, gasing, membuat gasing, mengecat, mengumpulkan kayu, mengampas, memotong, mengukir, berbagi kegembiraan, nenek dan Ina, kesedihan hitam, nenek dan Ina, berbagi gasing. Terakhir adalah kembali melarut. Terima kasih memancing. Ayo kita baca sinopsis Hitam dan U. Tsunami menghanyutkan keluarga Hitam beserta rumah dan sahabatnya. Setiap hari Hitam menunggu mereka kembali. Dia menolak ajakan Cikram, si nelayan tua, untuk tinggal bersamanya. Hitam malah selalu mengadu ke pohon U yang menyelamatkan saat gelombang besar melanda. Di tengah rasa duka mendalam akibat kehilangan orang-orang tersayang, Hitam belajar untuk mengizinkan orang lain menolongnya serta membantu orang lain yang berduka dengan cara tak terduga. Mari kita lanjut ceritanya. Hitam sejenak terdiam. "Mbak, bagaimana keluarga Cikram?" tanya Hitam. "Apakah mereka selamat?" "Ayahku selamat, tetapi kakekku tidak. Begitu pula paman, bibi, dan beberapa sepupuku yang masih kecil. Mereka hilang tersapu ombak. Kami tidak pernah melihat mereka lagi." Cikram tampak berusaha tetap tersenyum. Hitam mengamati Cikram yang kini terus memperbaiki jalan. Perlahan Hitam mendekati Cikram dan meraih ujung jalan. "Aku boleh bantu Cikram?" tanya Hitam. Bab 4. Itu Michelle. Hitam menggoreskan suatu garis lagi di batang pohon U. 180 hari, gumam Hitam. Dia tempelkan telinganya ke batang pohon. Temanku, adakah yang terlihat olehmu dari atas sana?" tanya Hitam. Beritahu aku ya kalau kamu melihat sesuatu." "Di mana ayah dan ibu saat ini?" Hitam bertanya-tanya dalam hati. Hitam menghayal. Mungkin ayah pergi melaut ke tempat jauh mencari ikan yang besar. Mungkin ibu menuju ke sekolah lagi seperti yang selalu dia impikan. Sementara Michelle mungkin sedang mengikuti perlombaan gasing tingkat dunia. Dia pasti menang. Hitam tersenyum sendiri membayangkan semua itu. Tiba-tiba melihat seseorang anak laki-laki berlari melintas. Dia tidak seperti Michelle. Anak itu membanting semua gasing ke tanah. Hitam menahan nafas. Itu pasti Michelle. Michelle sudah pulang. "Michelle!" Hitam berteriak memanggil. Hitam berlari menyusul anak itu sampai sebuah posko pengusingan. Sekelompok anak bermain gasing. Seorang anak berseru menyambut anak yang baru datang itu. "Hasim, ayo bermain bersama kami." Kecewa, Hitam pun tersadar bahwa anak laki-laki itu bukan Michelle. Sewaktu Hitam berbalik hendak pergi, anak-anak itu mulai bertengkar. "Ayolah Hasim, biarkan yang lain dapat giliran. Hasim, aku juga ingin bermain gasing." Hitam melihat mereka bertengkar.
Itu cuma melihat sebagian mereka belum dan memainkan gasing. Aku punya ide. Pikir hitam. Bab 5. 1000 kejutan. Hitam mengumpulkan kayu di hutan. Apa akan melakukan hitam? Tanya Ciklam. Aku ingin membuat sesuatu dengan kayu-kayu ini. Ragu-ragu. Hitam menatap Ciklam. Ciklam, mau bantu aku? Segera mereka sibuk memotong, menyingkir dan mengampas kayu. Serpihan kayu berserakan di mana-mana. Mereka terus sibuk. Hanya azan dan keroncongan yang membuat mereka berhenti. Nah, ketika saatnya mengecat, tangan mereka penuh dengan cat warna-warni. Hari sudah gelap ketika mereka selesai. Hitam dan Ciklam melakukan semua sisa kayu dan cat. Inilah dia 1000 gasing kejutan soal hitam. Bab 6. Berbagi kegembiraan. Keesokan harinya, dengan sebuah tas besar hitam membawa sebuah gasing itu ke rumah pengusingan. Ini untuk kalian, ujar hitam sambil menuangkan isi tas. Oleh! Anak-anak bersorai-sorai. Aku mau yang kuning, kata seorang anak perempuan. Ya, ini untukku. Seorang anak kecil mungil mengambil gasing totol merah. Seorang anak menghampiri hitam. Terima kasih bang, katanya. Senyumnya lebar sekali. Anak itu menghampiri seorang nenek. Itu Ina neneknya, Hasim kata. Gelombang besar memisahkan mereka. Tetapi nenek Ina terus mencari dan menemukan cucunya di posko ini. Ina melambaikan tangan berpamitan ke semua orang. Hitam balas melambai. Selamat jalan Ina, sampai bertemu lagi. Hitam tersenyum, tapi dia tidak mampu menahan matanya yang berkaca-kaca. Tahan ayah, kita main lagi, kata Hasim. Lain kali saja, tidak hari ini, jawab hitam sambil memalingkan wajahnya untuk memulihkan kesedihannya. Bab 7. Kembali melaut. Sambil menyikat matanya, hitam berjalan menuju pantai untuk menemui U. Dia menyandarkan pipinya ke batang U. Terima kasih telah ada untukku, kata hitam kepada U. Terima kasih telah mengasihi papa, mama, dan Michelle. Hitam memeluk pohon itu. Aku mungkin tidak akan datang menemuimu setiap hari sekarang, U. Aku mungkin sibuk dengan hal lain. Ketika hitam berbalik dan melangkah pergi, Ciklam memanggilnya. Hitam, aku ingin memancing. Tunggu di sini. Hitam berhenti. Dia melihat ke arah U. Dan pohon melambai tertiup angin. Dia memandang Ciklam dan lelaki tua itu tersenyum padanya. Dia melihat Ciklam menaiki kapalnya. Tunggu Ciklam, aku ingin ikut bersamamu. Bersama-sama, hitam dan Ciklam menyanyikan lagu Small saat perahu nelayan membawa mereka melintasi laut. Selesai.